Oke, Bang Mustafa, lanjut Bang. Pun Ya, begah. Assalamualaikum Bang Pendi. Waalaikumsalam Bang. Ini kita ngomong bahasa Aceh atau bahasa Indonesia ini? Indonesia, Atau Bang. bahasa Batak ya? Nah, Bang, kalau Abang bisa bahasa Batak boleh. Tapi saya tak bisa bahasa Batak. Gini aja Bang Pendi, aku mau nanya nih Bang Pen. Silakan. Coba Bang Pen jelaskan. Sorry Bang Pen. Ini sinyal agak lelet Bang Pen. Sorry Bang Pen ya. Jelas, suara Bang jelas kok. Silakan Bang. Posisi aku di Nias nih. Nias di mana? Yahobu. Stoli. Gunung Stoli. Oh, Iya. Yahobu. Lau. Halo Bang Pen. Ya, langsung. Silakan. Coba Bang Pen jelaskan macam mana Bang Pen bisa percaya Yesus jadi Tuhan. Coba Bang Pen jelaskan Bang Pen. Oke, terima kasih. Yesus itu bukan jadi Tuhan. Dan tidak ada yang menjadikan dia Tuhan. Dan tidak ada yang mengangkat dia Tuhan. Dan tidak ada yang menjadikan dia Tuhan. Itu. Tanpa dituhankan, dia Tuhan. Dari mana kita tahu seekor kambing, sementara kambing itu tidak pernah menyatakan namanya kepada kita, bahwa aku ini kambing, kau harus lihat aku. Tapi kita bisa tahu itu kambing tanpa dia katakan dia itu kambing, tanpa dia mengaku dirinya kambing. Dari mana kita bisa tahu dia itu kambing? Dari ciri-cirinya. Apakah Ya, pernah Bang Pen, mengaku? Ini saya lagi jelaskan. Apakah seekor kambing pernah mengaku dirinya kambing? Ini suara saya double ya. Kamu rekam kah? Enggak. Ini suara saya double. Suara saya double. Nah, silakan dijawab. Kambing tidak pernah mengaku dirinya kambing. Dari mana kita tahu dia kambing? Sementara dia tidak pernah mengaku sama kita, aku ini kambing loh. Aku ini kambing, kasih makan aku. Enggak. Dari mana kita tahu dia kambing? Dari ciri-cirinya. Nah, itu. Silakan. Jangan direkam ya bro ya. Suara saya mentul kalau kamu rekam. Buka mikrofonmu, Bang Mustafa. Saya sering penginjilan ke Nias, Bang Mustafa. Sering. Saya ke Gunung Sitoli pernah ngajar di salah satu sekolah teologi. Ngajar Islamologi dan saya bersaksi di sana. Saya pernah di Pulau Telo sebulan. Pernah ke Pulau Asu juga saya di daerah Nias. Saya sudah keliling Nias. Ini yang Bang Pen sebut puji Tuhan. Ini Tuhannya siapa sekarang nih? Ya, Allah apa Yesus? Oh, bukan Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Yesus Tuhan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh saya bertanya sama dirimu, Bang Mustafa? Ya Bang Pen, silakan. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi nabi? Ya pasti Allah Ta'ala lah. Di mana ayatnya tertulis? Bang Pen. Enggak, jawab dulu, jawab saya. Gini aja Bang Pen. Enggak, jawab saya. Jawab saya. Gini Bang Pen. Tidak, jawab saya. Bang Pen gini aja Bang Pen. Jawab saya. Bang Pen. Bentar lu Bang Pen, bentar lu. Silakan turun. Kalau Saya tidak pernah mau dengar. Silakan. Tidak ada sebentar. Tidak ada sebentar sama saya. Salam Pastor Cipto, saya mau mendengar Pastor Cipto soalnya. Salam Pastor Cipto. Shalom Pendi, luar biasa. Ya Pendi. Shalom Nabirong. Ya Kak Asa, shalom
Timothy, apa kabar? Luar biasa. Timothy. Kak Puji Tuhan Kairo, baik, Pastor Cipto. Shalom. Shalom. Ya, semua yang dalam ruangan Kak Pendi ya. Shalom. Semua yang khususnya pendengar setia, semua dipenuhi sukacita selalu. Di tangan kanan diberi umur panjang tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan dan kemuliaan dalam perkenan Kristus. Amin. 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 Ya, kita bersyukur Pendi, dalam iman kekristenan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa kita bersyukur kita bukan kumpulan orang-orang yang ria. Ria itu artinya adalah takabur, misalnya merasa ibadahnya atau puasanya bisa menyucikan diri sendiri. Makanan halal haramnya bisa menyucikan diri sendiri. Karena apakah manusia merasa bisa punya modal untuk menyucikan diri sendiri? Di Matius 23 ayat 27, Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa orang-orang seperti itu yang meninggikan tentang ibadahnya, bajunya, puasanya, makanannya, mungkin sujud sembahnya. Nah, itulah disebut seperti kuburan. Ya, perkataan kuburan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kuburan artinya apa? Mereka merasa dirinya lebih bersih dari yang lain, lebih suci dari yang lain, merasa putih. Kuburan itu kan luarnya nampak putih, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Kata-kata kuburan dan dalamnya penuh dengan kekotoran, kebusukan itu ditegurkan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ria itu. Karena itu dikatakan pula, jika kamu berdoa jangan di persimpangan jalan supaya dilihat manusia. Jika berpuasa jangan mengubah mimik muka wajah sehingga orang semua melihat bahwa kamu sedang berpuasa, lalu menghakimi orang lain karena makanannya. Misal, kamu masih ada minyak babinya dan segala macam. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata orang-orang seperti itu ria. Sesungguhnya tidak boleh dalam kacamata iman Kristen bahwa manusia memiliki prinsip punya modal untuk membayar dosa. Merasa pinter sebagai juru bayar untuk membayar dosa. Anggap saja seseorang misalnya berprinsip bahwa apa? Allah, aku tidak mau seperti orang Kristen. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi ini contoh, Agripa melakukan seperti itu. Agripa kalau hidup di zaman ini bisa berkata begitu, saya nggak mau kayak orang Kristen. Tuhannya yang nebus. Apaan itu Tuhannya yang menebus? Saya mau menebus sendiri dosa saya. Saya orangnya adil Allah, saya nggak mau seperti orang Kristen. Saya tebus sendiri dosa-dosa saya. Saya bayar sendiri hukuman dosa saya. Engkau minggir Allah, nggak usah menebus aku bayar sendiri karena aku adil. Ini berarti ria, takabur, merasa diri sendiri bisa membersihkan dosa, bahkan merasa dirinya adil. Dalam iman Kristen, adil hanyalah milik Allah. Bukankah itu sindiran? Apalagi kalau diteruskan, kalau kamu merasa adil, kamu boleh menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 11 kali, atau berapapun kali. Malah orang-orang seperti itu merasa dirinya beneran aku ini adil. Bukankah itu sindiran? Kalau kamu adil, kawin boleh sekian-sekian kali. Malah ditabrak. Bener aku adil, jadi boleh sekian-sekian kali. Nah, itulah berarti merasa diri adil, bisa membersihkan diri sendiri, itu sudah mensekutukan Allah. Nah, sekali lagi, waktu saya bicara kawin sekian kali, tidak bicara agama tertentu, tapi tercatat, Jerobeam melakukan itu. Penyimpangan-penyimpangan yang dicatat oleh Alkitab orang-orang yang menyimpang. Nebukadnezar melakukan itu. Caligula juga melakukan itu. Sebab itu dalam iman kita, dalam iman kekristenan, tidak boleh menjadi merasa bisa membayar hukuman sendiri, karena manusia itu kotor. Sementara orang Kristen diolok-olok bahwa kok aneh Tuhannya itu mati padahal sudah bangkit. Kok aneh Tuhannya yang bayar. Karena hanya yang paling kaya yang bisa bayar. Hanya yang paling kekal, yang paling suci yang bisa bayar. Kalau manusia merasa dirinya adil, bahkan merasa boleh menikah banyak kali, berarti sudah menyekutukan Allah. Merasa bisa bayar sendiri, merasa punya modal untuk bisa membayar dosanya, berarti sudah menyekutukan Allah. Dari kacamata iman Kristen lebih aneh jika yang kotor membersihkan yang kotor. Manusia membersihkan dirinya sendiri. Itu aneh sekali. Kalau ada meja kotor di depan kita, dilap pakai kain kotor, tambah amburadul. Itu prinsip yang amburadul.
Karena itu tidak ada orang Kristen berpikir puasaku 1 bulan, 4 bulan, 10 bulan, berapapun bulan itu bisa menyucikan diri sendiri. Hanya orang-orang yang ria yang berprinsip seperti itu. Dari kacamata iman Kristen. Kita tidak bicara iman yang lain. Karena itu kita punya dalil Yesaya 64 ayat 6 bahwa apa? Solehmu itu, kesalehanmu itu adalah kain kotor bagi aku. Nah, karena itu kita salut Pendi telaten ya, meskipun leher sering diolok-olok lehernya, leher Pendi menjadi diancam akan dibeginikan atau mungkin mau dikasih kalung ini atau kalung itu, diancam berbagai cara, diolok-olok, tetapi ya begitu telaten. Karena itu kita punya dalil Amsal 22 ayat 4, siapapun yang hendak naik bertanya di hari yang manapun, Pendi kan telaten. Nah, selalu kami sambut dengan 2 hal. Pertama, segala pertanyaan itu baik dan indah, selama dengan tulus dan rendah hati. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tetapi jika naik bertanya dengan maksud mengolok-ngolok Tuhan Yesus, nanti utangnya jadi banyak. Orang Kristen tidak marah, tetapi kami punya dalil Kejadian 12 ayat 3 mengatakan apa? Barang siapa mengutuki pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati, maka dia diberkati. Kalau mengutuki Pendi saja sebagai pelayan Tuhan, kalau mengutuki pelayan Tuhan saja akan terkutuk. Apalagi jika mengutuki Tuhan Yesus langsung. Bukankah hanya orang-orang yang ria yang berani mengutuki Tuhan tadi? Karena itu utangnya jadi banyak. Rendah hatilah, itu luar biasa. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Amsal 22 ayat 4 kami punya dalil. Kerendahan hati mendahului kekayaan dan mendahului kemuliaan. Jika tidak rendah hati, kami gunakan dalil itu. Nanti kami tanya seberapa kayanya kamu. Karena itu rendah hati, semakin orang itu berisi, semakin dia lembut, semakin adabnya tinggi. Tidak lantas kemudian mengolok-olok Tuhan Yesus. Juga kami sambut selalu dengan yang kedua, yaitu apa? Mohon, selain jangan mengolok Tuhan Yesus, juga jangan menganggap agama ini bengkok. Agama Kristen dianggap bengkok, orang Kristen perlu diluruskan. Saya luruskan orang Kristen. Dia tidak baca kitabnya sendiri. Saya luruskan. Nah, agama ini bukan agama yang bengkok, ini agama yang lurus. Agama ini resmi di NKRI, bahkan mayoritas di dunia. Kalau menganggap bengkok, tentulah berarti menjadi anti NKRI. Karena itu kami selalu sambut dengan 2 hal itu. Rendah hati, tulus saja bertanya, maka itu sangat luar biasa. Hari ini kita bersyukur kepada Kapolsek Tangerang Selatan ya, AKBP Pak Bagus ya, Pak AKBP Bagus, yang karena ibadah doa rosario lalu dipersekusi, bahkan dilukai, dan 4 orang sudah ditetapkan tersangka. Kita bersyukur, kita juga bersyukur tempo hari Gibran pada saat gereja dipersekusi. Aku bingung mau milih yang mana-mana yang ya pada saat gereja dipersekusi. ini pun tadi mau Lalu kemudian Gibran langsung bertindak. Kita bersyukur. Pak Prabowo pun sangat terkenal, keluarganya pun sangat Bhinneka Tunggal Ika dan sangat meninggikan toleransi. Kita juga bersyukur atas kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, sehingga juga hari ini juga itu ya yang ibadah rosario dilarang-larang, dipersekusi. Coba nanti kirim karangan bunga ke Kapolsek Tangerang Selatan, juga bikin viti-viti. Ucapkan terima kasih juga kepada Kapolri, juga kepada Wakapolri, juga kepada khususnya juga Kapolda ya, juga di Kapolres Tangerang Selatan tuh. Kita bersyukur untuk hal itu ya. Karena itu negara kesatuan Republik Indonesia. K itu adalah kesatuan, bukan negara khilafah atau bentuk apapun. Negara ini hendaklah tidak terpecah belah. Kita bersyukur bendera negara ini bukan hitam, yang ditulis dengan tulisan-tulisan putih misalnya, melambangkan kematian, meninggikan hawa nafsu, meninggikan yaitu percabulan, tidak. Kematian, fana itu meninggikan percabulan, misalnya surga ada hawa nafsu. Itu diantaranya Caligula punya prinsip seperti itu. Caligula itu sangat keterlaluan, anak-anak kecil pun dimakan sama dia untuk meluapkan hawa nafsunya. Kita bersyukur bendera negara kita adalah merah dan putih. Bagi kita,
Putih itu Sang Kudus, Sang Suci. Sang Suci itu bukan manusia, karena pahala atau amalnya atau puasanya bisa menyucikan diri sendiri. Sang Suci adalah Sang Tuhan Yesus itu sendiri, Sang Kudus bagi kita orang Kristen. Merah adalah berani. Berani itu bukan teriak-teriak misalnya demo di jalanan atau menutup restoran pada waktu puasa, bukan itu. Allah, iman Kristen bukan minta kamu mati untuk aku, tidak. Tapi Allah dalam iman Kristen berkata apa? Aku saja yang membela kamu. Aku yang mati untuk kamu. Semua pemimpin minta prajuritnya mati duluan. Rajanya di belakang, mati belakangan. Tapi Tuhan Yesus sebagai Sang Raja, terbalik, dia berkata apa? Kamu di belakang. Aku saja yang mati untuk kamu. Dan ia bangkit kembali. Betapa berbedanya. Karena itu merah berarti berani. Berani itu artinya berkorban, menebus. Karena itu merah dan putih bagi kita berarti adalah keberanian, yaitu penebusan oleh Sang Kudus itu sendiri. Itulah kayu salib, yaitu penebusan oleh Sang Kudus, Sang Suci. Karena hanya yang suci yang bisa membersihkan yang kotor. Tidak bisa yang kotor membersihkan yang kotor. Kita bersyukur bendera di negara Indonesia adalah merah dan putih. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segala zaman, di zaman dari sejak Babilonia, dari Syria sampai ke zamannya Pompei, lalu kemudian ke zamannya Nero, banyak orang-orang Kristen itu dipersekusi di segala zaman. Di zaman Nero itu 14 kota terbakar dan orang Kristen yang disalahkan. Padahal 4 kota Kristen waktu itu juga terbakar. 1 juta orang terdampak, 1 juta orang menjadi korban. Dibakar. Maka demi alasan politik orang-orang Kristen dipersekusi oleh Nero, Kaisar Nero saat itu. Di segala zaman kekristenan itu ditindas. Saat itu dicela, dipersekusi, disalibkan sampai kayu-kayu itu habis, nggak ada lagi. Dengan harapan kekristenan bisa ditumpas. Bahkan karena habis kayu-kayu, akhirnya orang-orang Kristen sendiri yang ditaruh di tengah lapangan dibakar untuk menjadi lampu penerangan bagi prajurit berjalan. Tapi lihatlah kekristenan, semakin ditindas, semakin meluas, bahkan menjadi mayoritas. Karena yang beracara bukanlah manusia, yang beracara adalah Allah itu sendiri Sang Kekal. Sebagaimanapun kamu mau menumpas kekristenan, utangmu menjadi banyak. Kami tidak mengutuk, itu kami punya dalil. Lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, utangmu tidak selesai-selesai. Sebab itu dulukan adab. Bertanyalah dengan tulus, maka itu luar biasa. Kita bersyukur sebagai penutup, Pendi, bahwa apa? Dalam iman Kristen, kita bukan kumpulan orang ria, kumpulan orang yang ria. Sekali lagi merasa baju kita, ibadah kita, janggut kita, garis sujud sembah kita harus ke garis tertentu. Saya tidak bicara agama tertentu, itu zaman Nebukadnezar, semua orang harus menghadap ke kiblat satu kota. Menghadap ke batu, karena dia menganggap yang ilahi nusul jadi batu. Sebab itu kita punya dalil, sekali lagi saya tidak bicara iman lain, tapi itu dalil dalam iman Kristen. Tegas mengatakan, seakan sudah tahu akan ada orang-orang yang menyimpang, yang menganggap yang ilahi nusul menjadi batu. Karena itu ada Kisah Para Rasul 17 ayat 29 berkata bahwa apa? Yang ilahi tidaklah boleh disamakan dengan benda-benda mati macam batu. Kata batu ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 dalam Alkitab. Juga tidak boleh yang ilahi itu dinusulkan menjadi buku. Saya tidak bicara iman lain, tetapi ini apa yang tercatat dalam Alkitab, hal-hal yang menyimpang yang dicatat. Jadi buku dalam Alkitab ditulis penyimpangan itu adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang ilahi nusul jadi batu atau buku. Buku itu adalah ciptaan kesenian manusia, tertulis di sana. Sementara kekristenan dianggap menyembah manusia, tetapi kita tidak punya sejarah. Allah menyuruh iblis menyembah Adam. Karena jika iblis disuruh menyembah Adam, berarti iman itu adalah iman penyembah Adam, iman penyembah manusia. Kita bersyukur kita tidak punya iman seperti itu. Kita menyembah kepada Sang Kekal itu sendiri, Sang Firman hidup. Yang nusul bukan jadi benda mati. Sementara orang Kristen diolok, Tuhanmu mati padahal sudah bangkit. Tetapi kalau Caligula ataupun Nebukadnezar hidup di zaman sekarang, dia bikin lagu mengolok-olok. Orang Kristen Tuhannya mati. Tetapi dia sendiri nggak sadar. Tuhan bagi dia, Allah bagi dia, sejak dari pertama nusulnya jadi benda mati.
Kalau nusul jadi benda mati, dari hari pertama sampai hari terakhir mati terus, nggak bangkit-bangkit. Karena itu kita punya dalil pula. Di Yeremia dikatakan apa? Kenapa kamu menganggap batu bisa menghapus dosa? Kenapa kamu menganggap batu itu punya kekuasaan yang tinggi? Sedangkan dia itu berpindah dari tempatnya aja nggak mampu. Karena itu ditegurkan, seakan-akan tahu bahwa ke depan ataupun di zaman yang berbeda, sepanjang zaman banyak orang-orang yang menyembah atau menganggap batu punya kekuasaan tinggi. Yeremia 10 ayat 5 mengatakan apa? Buat apa kamu memperlakukan batu seperti itu? Batu itu berdiri aja nggak bisa, diangkat harus butuh bantuan orang, ngomong pun berkata-kata nggak bisa. Di Yesaya 46 ayat 7 dikatakan apa? Batu itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari kesesakan. Orang dia beralih dari tempatnya aja nggak bisa. Kadang ada orang yang bangga berkata gini, saya tidak menyembah batu itu kok, kalian salah sangka, saya tidak menyembah batu. Kalau Nebukadnezar hidup di zaman sekarang, mungkin dia membela diri begitu. Saya tidak menyembah. Tidak, bagi orang Kristen, kamu tidak menyembah batu, tetapi kalau punya prinsip bahwa batu itu bisa menghapus dosa, kekuasaan menghapus dosa itu hanyalah Allah. Perdana Menteri nggak bisa. Presiden negara manapun nggak bisa. Adik kuasa negara manapun, Presiden Amerika, Rusia, China, negara-negara dikuasa nggak bisa. Menghapus dosa itu kekuasaan dari Allah. Jadi kalau batu menghapus dosa, itu menyekutukan Allah. Sementara orang Kristen dituduh menyekutukan Allah. Tetapi Nebukadnezar tidak sadar, dia sendiri menyekutukan Allah dengan benda-benda mati. Dia sendiri malah punya agama, punya iman, penyembah manusia. Dia sendiri punya, karena Nebukadnezar juga minta dirinya disembah. Caligula itu minta dirinya disembah di dalam bait. Agripa juga melakukan itu. Itulah penyembah manusia. Mungkin merasa itu iblis juga disuruh menyembah Adam. Itulah penyembah manusia. Nah, kalau Caligula atau Nebukadnezar hidup di zaman sekarang, maka dia berkata orang Kristen Tuhannya mati. Tetapi sekali lagi, dia memiliki Tuhan yang sejak dari awal sudah mati. Karena nusulnya jadi batu, nusulnya menjadi benda-benda mati. Kita bersyukur, Pendi, kita bukan kumpulan orang ria yang memiliki prinsip yang ilahi nusul jadi benda mati. Yang memiliki prinsip puasa kita 5 bulan, 4 bulan, berapapun bulan bisa menyucikan diri kita kembali. Kita bersyukur tidak boleh berpikir yang kotor membersihkan yang kotor, yang berdosa membersihkan yang berdosa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Pendi. Boleh bertanya? Amin. Terima kasih Pastor Cipto.